Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kota kalian masih terisi agar kalian bisa nonton video admin sampai selesai. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-26. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan Kang Woo yang disidang oleh pihak pemerintah Jepang karena dituduh oleh Fujimoto Ryuma sebagai anggota dari kultus demon. Dalam persidangan tersebut, akhirnya Kang Woo berhasil membalikkan keadaan dan Fujimoto Ryuma divonis bersalah atas tuduhan tersebut dan dia ditetapkan telah membuat saintis Yuri dalam bahaya. Fujimoto akhirnya melarikan diri dari gedung persidangan. Akan tetapi Kang Woo berhasil mengejarnya, lalu kemudian menjatuhkan Fujimoto Ryuma. Apakah kau mengerti sekarang? Ada 5 kesalahan yang telah kau buat, ucap Kang Woo yang muncul di hadapan Ryuma sambil tersenyum. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Ryuma yang tidak percaya kalau rencananya dalam menjebak Kang Woo akan berakhir dengan kegagalan. Tidak mungkin aku membuat 5 kesalahan, ucapnya. Kang Woo kemudian mengatakan, kesalahan pertama Ryuma adalah memasang borgol magic yang tidak berefek sama sekali terhadap Kang Woo, sehingga ia bisa dengan mudah melepaskannya. Kesalahan yang kedua, demonic crystal yang hanya dibuat oleh kultus demon. Sebenarnya aku juga bisa membuatnya, ucap Kang Woo. Ryuma pun terkejut dan barulah menyadari bahwa kemungkinan kristal yang ditemukan di rumahnya itu adalah settingan dari Kang Woo. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah menggunakan warga sipil sebagai saksi dan hakim di persidangan. Ya, memanfaatkan warga biasa yang tak bisa melindungi diri mereka dari skill orang lain. Itu adalah ide yang buruk, sehingga aku bisa mempengaruhi mereka, ucap Kang Woo. Kang Woo menyebut kalau Ryuma adalah orang yang bodoh karena menempatkan mereka di ruang persidangan. Kemudian kesalahan yang keempat, Ryuma hanya menganggap Kang Woo orang biasa yang tak punya hubungan dengan guild besar. Dan waktu itu, Kang Woo meminta bantuan dari Chon Se-yoon dari Guild Heavenly Sword sebagai imbalan dari kerjasama mereka. Kesalahan yang kelima, jika kau berencana untuk mengkhianatiku, kau seharusnya mencari tahu apakah kau berurusan dengan manusia ataukah demon, ucap Kang Woo dengan wajah mengerikan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ryuma menjadi kesal dan terbang di hadapan Kang Woo. Dengan cepat Ryuma kemudian melancarkan serangan ke arah Kang Woo. Aku akan membunuh dan mencabik-cabikmu, dan aku akan membuatmu menderita lebih dari siapapun, ucapnya yang sangat kesal dengan Kang Woo. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Itu adalah efek yang ditimbulkan dari serangan Ryuma. Harusnya aku dari awal melakukan ini, ucap Ryuma yang mengira kalau dirinya telah menghancurkan Kang Woo. Padahal Kang Woo sama sekali tidak tergores sedikit pun. Aku mengira kau sangat kuat, namun ternyata kau mengecewakanku, ucap Kang Woo meremehkan seorang wordbanker Fujimoto Ryuma. Kang Woo kemudian mengatakan bahwa Ryuma adalah karakter yang bagus ketika awal mula mereka bertemu. Tapi di belakang itu semua, Ryuma berani memanipulasi segala sesuatu. Tipe penjahat tersembunyi seperti itu, aku cukup menyukainya. Tapi aku kecewa karena kau membuka topengmu terlalu mudah. Merasa diremehkan, Ryuma kemudian mulai menyerang Kang Woo lagi dengan serangan yang lebih besar dari sebelumnya. Bajingan sepertimu, berani-beraninya menghinaku seperti itu, ucap Ryuma sambil melancarkan serangannya.
Ryuma mulai kelelahan karena telah mengeluarkan banyak energinya untuk melancarkan serangan. Namun secara mengejutkan Kang Wu muncul di belakangnya dan terlihat santai-santai saja. Ryuma kemudian berbalik badan dan bergerak dengan cepat untuk menyerang Kang Wu. "Seranglah dengan kekuatan terbaikmu, jangan bertingkah sok keren." Padahal aslinya menyedihkan, ucap Kang Wu memanaskan suasana. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Sungguh pergerakan yang sangat cepat diperlihatkan oleh kedua karakter kuat dari manhwa ini. Setelah saling beradu kecepatan, mereka kemudian saling menjaga jarak. "Ngomong-ngomong, aku akan membawamu ke restoran sushi setelah mengurusmu nanti. Kebetulan lagi di Jepang dan aku ingin mencobanya," ucap Kang Wu seakan-akan tak menganggap lawannya itu kuat. Fujimoto Ryuma kemudian menggunakan skill yang lebih kuat dan lebih banyak dari sebelumnya. "Sampai sejauh manakah kau berencana untuk menghinaku? Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menyerah membuatmu menderita perlahan-lahan. Aku akan langsung menghancurkanmu dengan cara yang lebih brutal dari siapapun," ucap Ryuma. Kang Wu masih saja membalasnya dengan senyuman. "Haha, bajingan ini benar-benar marah," ucap Kang Wu dengan santainya. Sambil menghindari serangan tersebut, Kang Wu berkata, "Baiklah sobat, aku salah. Kau lebih sempurna daripada musuh manapun yang pernah aku temui sebelumnya. Setelah ini selesai, aku akan membawamu ke restoran makan. Mari kita akhiri ini semua dengan cepat." Kang Wu telah siap untuk memukul Ryuma dari belakang. Namun apa yang terjadi? Ryuma mengaktifkan kekuatan matanya, The Eye of Susanoo. Kang Wu melihat ada sesuatu di belakangnya. Dan boom! Sungguh serangan yang sangat dahsyat diperlihatkan oleh Ryuma. Kang Wu dalam sekejap langsung jatuh dan terduduk setelah terkena serangan tersebut. Wah, akhirnya aku bertemu dengan dewa, ucap Kang Wu memuji kekuatan Ryuma. Itu adalah kekuatan dari item mythic dari mata Ryuma yang mampu memanggil dewa, Divine of Susanoo. Tentu saja kekuatan besar tersebut memerlukan energi yang banyak untuk mengaktifkannya. Ryuma hanya bisa mempertahankan Susanoo selama 1 menit saja, dan dia berencana untuk mengakhiri pertarungan ini dalam waktu 1 menit. Susanoo kemudian mengenali Kang Wu. Berdasarkan energi yang dimiliki oleh Kang Wu, kau adalah orang yang dibicarakan oleh... Sampai di sini kita belum tahu siapa orang yang membicarakan Kang Wu kepada Susanoo. Dan Kang Wu pun tak mengerti apa maksudnya. Kekuatan yang dimiliki oleh Master of the Demon Sea, mari kita uji di sini, ucap Dewa Susanoo. Dia kemudian mengambil tombak raksasa dari dimensi lain untuk menyerang Kang Wu. Kang Wu juga tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan skill yang disebut dengan Authority of Destruction. Kang Wu terus saja memusatkan energi demon yang besar di tubuhnya, sampai-sampai matanya berubah menjadi monster. Ryuma tertawa melihat Kang Wu yang dia lihat nampak terdesak dan kewalahan menghadapi Susanoo miliknya. Akan tetapi, Ryuma melihat angin yang ada di sekitar Kang Wu semakin kencang dan terus saja berputar. Kang Wu mengumpulkan energi demon yang sangat banyak pada tombak yang ada di tangannya. Gabungan dari berbagai authority menjadi satu dalam tombak tersebut. Susanoo berkata, "Jadi itukah kekuatan dari Master of Demon Sea? Sungguh mengesankan. Majulah demon," ucap Susanoo kepada Kang Wu. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan itu, dasar monster dewa," ucapnya. Bentrokan serangan sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Yeonjo terkejut melihat cahaya terang yang ada di atas langit. Mereka sungguh mengkhawatirkan Kang Wu yang sedang bertarung melawan World Ranker. Lengan dari Kang Wu nampak tergores. Dia bertanya apakah dirinya belum cukup kuat untuk melawan dewa. Darah yang keluar dari tubuh Kang Wu adalah darah hitam. Kemungkinan darah Kang Wu menyerap energi demon ketika tubuhnya berubah menjadi demonic body. Dan ini bukan sembarang energi. Akan tetapi ini adalah demonic energy yang dipadatkan seperti demonic kristal. Kang Wu berencana untuk meledakkan demonic kristal yang meluap-luap di dalam darahnya. Susanoo mulai terdesak. Dia berkata bahwa ramalan itu tidak salah.
Kang Wu akhirnya berhasil menembus tubuh dari Susanoo dengan kekuatan demon miliknya. Susanoo kemudian mulai menghilang di atas sana, lalu Ryuma kemudian terjatuh. Ryuma meminta tolong. Lihatlah efek dari kekuatan besar yang telah dia gunakan. Susanoo menguras banyak energi kehidupan dan magic power. Berkat dari mata Susanoo, Ryuma masih bisa bertahan hidup hingga saat ini. Kang Wu kemudian tiba di hadapannya dan berkata, harga yang harus dibayarkan untuk memanggil dewa cukup tinggi. Kang Wu kemudian menyerang tangan dari Ryuma yang telah jatuh. Nampak lengannya terbakar menjadi abu. Itu yang kau dapatkan karena mencoba membunuh seseorang yang tidak seharusnya kau ganggu. Jika kau tidak melakukan semua ini, kau bisa mendapatkan item mythic dan menyelamatkan negaramu. Kalau sudah begini, aku harus mengambil item mythic milikmu, ucap Kang Wu. Ryuma memohon agar Kang Wu tidak mengambil matanya, karena jika item miliknya diambil, maka dia juga akan mati. Akan tetapi Kang Wu tidak peduli dengan perkataan dari Ryuma. Dia tetap mengambil mata tersebut. Terima kasih banyak, aku akan memanfaatkan item ini dengan sebaik-baiknya, ucap Kang Wu. Kang Wu kemudian mengamati benda tersebut dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Jika sistem Gaia melemah, apakah Susanoo juga bisa muncul di bumi? Akan sangat berbahaya jika makhluk seperti itu muncul. Jika dewa pun muncul nantinya, Kang Wu masih belum bisa membayangkan bagaimana cara mereka akan menghentikannya. Sistem kemudian memberikan informasi, ada 2 syarat untuk menjadi dewa demon. Akan tetapi 2 syarat tersebut masih berupa tanda tanya. Kang Wu kemudian akan kembali menemui kawan-kawannya dan meminta Heavenly Sword untuk membereskan sisa-sisa pertarungan mereka. Heavenly Sword memuji kekuatan dari Kang Wu dan dia mendukung anaknya untuk menikah dengan Kang Wu. Akan tetapi Seiyun tidak akan mengambil langkah tersebut. Dia lebih memilih untuk kembali ke Cina untuk berlatih menggunakan martial art. Dan juga dia melihat Kang Wu telah dikelilingi oleh kawan-kawannya, termasuk wanita yang dekat dengannya. Seiyun merasa kalau dirinya tidak akan mungkin bisa masuk di antara mereka untuk bisa mendekati Kang Wu. Seolah kemudian mencurahkan isi hatinya yang sangat mengkhawatirkan Kang Wu. Melihat wajah Seolah seperti itu, Kang Wu kemudian memeluknya dan memanggil Seolah dengan kata sayang. Dia juga mengajak Seolah untuk pulang lalu memakan masakan buatannya. Ada satu hal lagi yang masih tak dimengerti oleh Kang Wu. Bagaimana bisa saintis Yuri membela Kang Wu di persidangan, padahal Kang Wu tidak memberikan ancaman kepadanya. Dan tentu saja Yuri juga sedikit sadar ketika Kang Wu menyelamatkannya. Dari jauh, saintis Yuri melihat ke arah Kang Wu dan kawan-kawannya. Bawahannya kemudian mengajak Yuri untuk pulang dan dia akan mengawalnya dalam perjalanan menuju rumah. Kalau begitu mari kita berangkat, ucapnya. Nampak mata saintis Yuri berwarna merah. Saat ini aku hanya bisa melihat Kang Wu dari kejauhan. Tak lama lagi aku akan datang mengunjungimu, Demon King, ucapnya. Ternyata itu adalah sucubus Lilith yang telah terbangkit di dalam tubuh saintis Yuri. Dan itulah alasannya kenapa saintis Yuri membela Kang Wu saat di persidangan. 1 minggu kemudian, akhirnya Kang Wu dan kawan-kawan telah tiba di rumah. Yeonjo terlihat sangat lelah dan dia ingin segera beristirahat. Ya wajar saja, karena Yeonjo telah menangani banyak hal selama seminggu ini. Publik hanya mengetahui bahwa Ryuma adalah anggota dari kultus demon dan telah ditangani oleh Chon Mujin dan juga Kang Wu. Namun kematian Ryuma membuat Jepang telah kehilangan pahlawan nasional mereka. Jadi kebencian negara Jepang pun beralih ke negara Korea dan juga Cina. Yeonjo sampai marah di ruangan diskusi tersebut. Namun berkat Yeonjo di ruang tersebut, akhirnya mereka pun bisa kembali dengan aman. Sebelum masuk ke dalam rumah, Kang Wu akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kang Wu mengajak Echidna untuk pergi ke tempat yang tenang. Kang Wu ingin membuat beberapa equipment di sana. Kang Wu dan Echidna pun kini telah tiba di dalam dungeon rank S. Tempat itulah yang dianggap cocok untuk mereka. Kang Wu kemudian melihat sekali lagi informasi tentang skill yang akan terbuka.
Semakin banyak authority yang digunakan, maka semakin banyak equipment yang dibutuhkan. Kang Wu menggabungkan 4 authority pada pertarungannya melawan Ryuma. Saat ini, Kang Wu hanya bisa menggunakan 4 authority secara bersamaan. Kang Wu kemudian meminta Echidna untuk memastikan di sekitar mereka tidak ada monster yang datang mendekat. Kang Wu kemudian menggunakan skill yang disebut dengan Demon Crafting. Kang Wu mencoba untuk membuat item yang lebih kuat dari item legendary. Kang Wu kemudian berhasil menciptakan item Gai Block. Meski ini tak sekuat ketika dibuat dengan kekuatan authority yang asli, namun item itu masih mengandung kekuatan yang diwujudkan oleh Kang Wu dalam tombak tersebut. Kang Wu kemudian mencoba item tersebut dengan menebas batu besar yang ada di sampingnya. Kekuatan ini sebesar 20% dari kekuatan aslinya. Kang Wu kemudian mendapat saran untuk menciptakan senjata yang dapat berubah wujud. Pada akhirnya Kang Wu meminta bantuan kepada Echidna dan juga Seolah untuk membuat item itu. Kang Wu membuat item tersebut dengan menambahkan beberapa skill authority miliknya. Kang Wu terus berusaha menambahkan kekuatan demon ke dalam item yang akan dibuat olehnya. Cahaya yang sangat terang memancar di dekat Kang Wu. Dan akhirnya, proses pembuatan item tersebut kini telah selesai. Kang Wu berhasil membuat item grade yang bersifat fleksibel. Sistem memberikan informasi bahwa Key of Demonixy telah berhasil dibuat. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Rintangan seperti apakah dan musuh seperti apa yang akan dihadapi oleh Kang Wu nantinya? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.